Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kopi Robusta. Banyak para petani yang sangat tergiur dengan buah kopi yang sangat lebat. Namun tidak banyak juga yang mengetahui dasar-dasar dari perawatan tanaman kopi agar bisa berbuah dengan lebat. Nah, pada konten kali ini kita akan sedikit mengulas bagaimana cara membuat tanaman kopi bisa berbuah dengan lebat. Sahabat Kopi Robusta, kopi salah satu komoditas pertanian yang tergolong kelompok tanaman yang membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang banyak, sehingga membutuhkan input tambahan berupa pemupukan. Tanaman kopi membutuhkan unsur hara N, P, K, magnesium, dan kalsium yang diperoleh dari pupuk yang akan digunakan untuk pembentukan jaringan, proses pertumbuhan, pembungaan, dan pembuahan biji kopi. Agar pemupukan yang dilakukan efektif dan efisien, maka petani perlu mempertimbangkan jenis pupuk, jumlah, kebutuhan unsur hara, cara, dan waktu aplikasi pemupukan. Secara alami, tanaman mendapatkan unsur hara N, P, dan K yang berasal dari tanah dan pupuk organik, tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tanaman, terutama tanaman kopi. Oleh sebab itu, pemberian pupuk anorganik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama pertumbuhan dan mengganti unsur hara yang hilang tersangkut hasil panen. Sobat Kopi Robusta, tentu sudah mengetahui tanaman kopi salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai jual yang menjanjikan. Kopi menjadi minuman yang sangat populer saat ini, sehingga tidak heran banyak petani yang membudidayakannya. Salah satu aspek penting dalam budidaya tanaman kopi agar menghasilkan biji kopi dengan kualitas terbaik dan hasil panen melimpah adalah memperhatikan asupan nutrisi tanaman melalui pemupukan. Manfaat pemupukan untuk tanaman kopi: yang pertama, meningkatkan mutu dan produksi tanaman lebih stabil. Kemudian, memperbaiki dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan kekeringan. Pelaksanaan pemupukan harus tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat cara pemberian. Pupuk diberikan setahun 2 kali sampai 3 kali, yaitu pada awal dan pada akhir musim penghujan. Pada daerah basah atau curah hujan tinggi, pemupukan sebaiknya dilakukan lebih dari 2 kali untuk memperkecil resiko hilangnya pupuk karena pelindian atau tercuci air. Cara pemberian pupuk yaitu sebagai berikut. Pupuk diletakkan dengan cara ditabur atau dengan cara dikocor ke daerah perakaran. Pemberian pupuk dengan memperhatikan masa pertumbuhan tanaman penting, termasuk masa pertumbuhan generatif tanaman. Pemberian pupuk yang tepat di fase generatif membantu mencegah kerontokan bunga dan buah, memaksimalkan pertumbuhan buah, dan meningkatkan hasil panen. Sobat Kopi Robusta, agar tanaman kopi dapat tumbuh dengan hasil buah yang lebat, tentu sangat dipengaruhi oleh pembungaan yang sempurna. Dan pembungaan yang bagus sangat dipengaruhi oleh pemupukan yang tepat sasaran. Dan pada kesempatan ini Kopi Robusta akan sedikit berbagi tentang jenis pupuk yang tepat sasaran untuk memaksimalkan pembungaan di fase generatif pada tanaman kopi. Di antaranya adalah NPK. NPK memiliki kombinasi nitrogen yang sangat unik. NPK mengandung kombinasi terbaik dari nitrat nitrogen
NO3 yang langsung tersedia untuk tanaman. Pupuk ini juga mengandung amonium nitrogen NH4 yang secara perlahan tersedia sebagai cadangan. Kombinasi kedua jenis nitrogen ini akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat dan hasil panen lebih banyak. Sumber nitrogen yang efisien dapat mengurangi kehilangan hara ke lingkungan. Kemudian penyediaan fosfat yang lebih efisien. Fosfat dibutuhkan tanaman untuk memfasilitasi metabolisme energi untuk pertumbuhan, meningkatkan pembelahan sel, pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembentukan umbi. Kemudian kandungan lain dari pupuk NPK adalah kalium untuk kualitas panen. NPK adalah pupuk lengkap yang menyediakan hara kalium seimbang. Kalium diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur keseimbangan air di dalam sel. Turgor sel kehilangan air karena transpirasi. Kalium bertanggung jawab dalam produksi dan pembentukan protein, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres, kekeringan atau dingin, serta serangan hama dan penyakit. Meningkatkan kualitas hasil produksi, baik warna, rasa, dan daya simpan. Kemudian kombinasi pupuk yang lain adalah MKP. MKP merupakan singkatan dari monokalium fosfat. Pupuk ini mengandung 52% fosfat dan 34% kalium. Fosfat berfungsi merangsang pembungaan serta kalium menguatkan tanaman dan buah. Pada intinya, pupuk MKP berfungsi merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian kombinasi yang lain adalah pupuk kalsium. Unsur kalsium memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman dalam pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman. Kekurangan kalsium akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, tanaman wajib diberikan pupuk kalsium dengan kadar yang cukup alias tidak berlebihan. Peran unsur kalsium bagi tanaman sangat dominan, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Gejala fisiologis akibat kekurangan kalsium misalnya ujung dan tepi daun mengering seperti terbakar, bunga dan buah mudah gugur, serta tanaman mudah terserang penyakit, jamur, dan bakteri. Baik pemirsa, itulah sedikit informasi mengenai jenis pemupukan atau jenis-jenis pupuk di fase generatif atau di musim pembungaan, agar kopi selalu berbuah dengan lebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.